Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anwar. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Sifna. Bagaimana kabarnya Pak Anwar? Alhamdulillah saya sehat, luar biasa, bersemangat pagi ini. Alhamdulillah. Iya, kalau Bu Sifna gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Anwar. Iya. Iya, begini Pak Anwar. Pak Anwar ini ya mau melakukan kegiatan coaching ya hari ini? Iya, insya Allah hari ini nanti agak siangan. Agenda saya itu akan melakukan coaching dengan teman sejawat yaitu Ibu Kristi. Ya, jadi agak siangan nanti saya ada sesi coaching dengan Ibu Kristi. Oh iya, baik Pak Anwar. Kira-kira persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anwar? Yang sudah saya lakukan persiapannya, tentu saja saya melakukan komunikasi dengan Bu Kristi ya. Saya sudah melakukan semacam menentukan kapan sesi coachingnya. Jadi komunikasi terkait dengan apa saja yang harus dipersiapkan. Misalkan saya bilang ke beliaunya nanti pada saat proses coaching saya akan menggunakan alur tirta. Jadi insya Allah nanti sesuai dengan kesepakatan kita bersama akan dilakukan sesi coaching itu. Jadi kemudian pada saat setelah menjelaskan terkait dengan alur tirta, nanti juga ada rubrik terkait dengan penilaiannya seperti itu. Oh baik Pak, Bapak bisa menjelaskan kepada saya dulu nggak alur tirta itu seperti apa? Iya, alur tirta itu adalah salah satu tahapan yang dilakukan dalam metode coaching itu sendiri. Kita ambil tirta itu kan air sebenarnya, percakapan yang mengalir. Ya, T itu apa? T itu adalah tujuan umum. Jadi pada saat kita melakukan coaching harus tahu dulu tujuan dilaksanakan coaching itu apa. Yang kedua itu apa? I itu apa? Identifikasi masalah. Dengan proses coaching kita bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di guru kita, yang ada di teman sejawat kita, sehingga dengan perkataan atau diskusi santai itu kita bisa memunculkan masalah-masalah apa sih sebenarnya yang ada. Kemudian yang ketiga adalah R adalah rencana aksi dari masalah yang ada, kemudian tahapan mencari solusinya seperti apa, tahapan aksinya seperti apa. Jadi rencana aksi itu. Kemudian yang terakhir adalah TA itu adalah tanggung jawab siapa yang melaksanakan rencana-rencana yang sudah disusun bersama itu. Baik Pak. Oh iya. Jadi kira-kira yang menjadi fokus pengembangan Pak Anwar sebagai coach ini yang mana yang ingin saya amati sebagai observer? Iya. Begini Bu Sifna, seperti kita ketahui bahwasanya seorang coach itu harus memiliki 3 kompetensi. Yang pertama adalah harus memiliki kompetensi hadir penuh, hadir seutuhnya. Artinya apa? Kita siap untuk mendengarkan keluh kesah atau identifikasi dari puji. Kemudian yang kedua adalah kita siap untuk menjadi pendengar aktif. Artinya pendengar aktif, kita siap untuk mendengarkan, tetapi juga aktif bertanya kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mengumpulkan atau menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau berkualitas, sehingga nantinya permasalahan-permasalahan yang ada pada kunci itu bisa muncul, bisa keluar, dan kunci sendiri bisa merumuskan solusinya seperti apa. Nah, dari kompetensi ketiga itu yang ingin saya minta tolong ke Bu Sifna untuk melakukan pengamatan, yaitu terkait dengan kehadiran penuh dan terkait dengan bagaimana menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan berkualitas. Baik, iya. Jadi kehadiran penuh dan memberikan umpan balik atau pertanyaan berbobot ini apa ya? Yang menjadi bobot karena selama ini masih menjadi semacam kekurangan atau kelemahan saya, sehingga pengembangannya kedua hal tersebut Bu. Iya, baik. Bapak sudah menemukan beberapa indikator yang dikembangkan pada saat coaching? Sebenarnya terkait dengan indikator yang ditemukan adalah satu, pada saat sesi coaching itu apakah
kita menerapkan alur tirta atau tidak. Artinya dari tahapan-tahapan itu yang dilakukan coachingnya, kita sesuai tidak dengan alur tirta di indikatornya itu. Yang kedua adalah apakah kita sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching itu, apakah kita sudah menjadi pendengar aktif, apakah kita sudah hadir sesungguhnya. Nah, indikator itu yang sudah saya susun bersama gitu. Oh iya. Jadi itu tujuannya dan indikator keberhasilannya dengan Bu Kristi tadi ya, menemukan solusinya Bu Kristi nanti. Iya, harapan saya gitu Bu, dengan adanya coaching itu paling tidak satu masalah bisa muncul, artinya bisa terseringkan, kemudian bagaimana solusinya juga bisa dicari, ditemukan, seperti itu tujuannya itu. Baik. Kalau begitu saya izin tetap di sini ya untuk mengamati proses coaching kali ini. Iya, monggo silakan, karena nanti kegiatannya setelah ini Bu Sivna bisa mengamati saya dan Bu Kristi sebagai coach untuk melakukan sesi coaching itu. Harapan saya Bu Sivna bisa mengamati dan kalau bisa nanti bisa memberikan semacam refleksi atau masukan pada saya terkait dengan pelaksanaan coaching yang nanti akan dilaksanakan. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Bu Sivna ya. Ya. Selamat siang Bu Sivna, Pak Anwar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Kristi. Alhamdulillah baik Bu. Monggo Bu Kristi silakan duduk. Ya. Bu Kristi sendiri bagaimana kabarnya? Ya, bersyukur kabar saya juga baik Bapak hari ini. Ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini Bu Kristi ya, sesuai dengan rencana yang sudah kita bicarakan kemarin bahwasanya pada hari ini akan dilaksanakan sesi coaching ya, seperti yang sudah. Oke, Bu Kristi, kira-kira permasalahan apa yang ingin Bu Kristi sharingkan kepada kami terkait dengan hal-hal yang terjadi di persekolahan atau yang menjadi kegalauan Bu Kristi selama ini? Iya, betul sekali Pak. Terima kasih Pak Anwar dapat meluangkan waktu sehingga saya bisa menceritakan permasalahan saya ke Bapak. Ya. Iya, begini Pak, sebenarnya saya ini punya masalah dengan guru saya. Nah, saya kan mengajar bahasa Indonesia ya Pak ya. Kemudian saya tuh punya murid yang susah sekali kalau disuruh berbicara dalam bahasa Indonesia Pak. Gitu ya, yang sesuai gitu ya Pak ya, sesuai dengan kerjaan yang benar. Kemudian makanya itu Pak, saya langsung menghubungi Bapak agar saya bisa menceritakan permasalahan saya ini. Nah, siapa tahu Bapak bisa membantu saya mengatasi masalah saya ini. Ya. Sebelumnya terima kasih Bu Kristi sudah memberikan kepercayaan kepada saya, walaupun dalam waktu yang terbatas, sangat singkat, saya akan sudah lagi termasuk gitu ya. Tapi tetap meluangkan waktu untuk bisa sharing dengan saya terkait dengan permasalahan yang ada di Bu Kristi seperti itu. Iya Pak. Pertama gini Bu Kristi, dari obrolan ini kira-kira apa yang ingin diharapkan oleh Bu Kristi? Ya, harapan saya minimal saya mendapatkan saran, solusi atau langkah-langkah bagaimana saya harus melakukan mencari jalan keluar supaya saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini Pak. Baik. Jadi dari permasalahan Bu Kristi semoga ada titik terang ya dan ada solusi terkait dengan permasalahan yang ada. Amin. Kalau begitu Bu Kristi, Bu Kristi menceritakan kepada saya kira-kira permasalahan secara detailnya seperti apa, seperti itu. Iya. Jadi paling tidak nanti Bu Kristi ceritakan, saya coba mendengarkan, siapa tahu nanti kita bisa sharing bersama. Ya.
Jadi gini Pak, saya ini kan punya murid yang sebenarnya bisa dikatakan wajar-wajar saja. Nah, tapi ada satu murid saya nih, Pak yang sedikit aneh gitu loh Pak. Karena dia ini tidak mau berbicara sesuai bahasa Indonesia yang tepat gitu loh Pak. Nah, padahal teman-teman yang lain itu kan walaupun takut salah atau bagaimana gitu loh, masih mau berbicara. Kalau saya minta tolong untuk berbicara, menyampaikan pendapat dengan bahasa Indonesia, tapi khusus yang satu anak ini memang benar-benar tidak mau Pak gitu loh, dan tidak mau bumi sama sekali ya. Pernah saya sampaikan, saya bujuk, bahkan sampai saya paksa ngomong gitu ya Pak. Nah tapi tetap diam, juga mau berbicara gitu Pak gitu. Nah saya kan jadi bingung nih Pak, ini gimana nih Pak caranya ya Pak ya? Oh, berarti yang bermasalahnya hanya satu anak saja ya? Iya. Oke, jadi selama ini dia menggunakan bahasa apa, Bu Kristi? Nah ini ya Pak, apa kalau saya tanya tuh Diam saja. Iya, gitu, Pak. Iya betul. Nah, kira-kira ya Bu ya, menurut Bu Kristi nih, apa sih yang menyebabkan anak tersebut tidak menyampaikan kalimat sesuai dengan bahasa Indonesia yang tepat ketika pembelajaran bahasa Indonesia? Kira-kira apa Bu ya? Sebenarnya saya pernah mengajak anak ini berbicara sama, saya tanya ya, Iya. kenapa sih nak kok tidak mau berbicara yang sesuai padahal bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia seperti itu Pak. Nah dia cuma bilang nggak apa-apa Bu gitu Pak. Terus saya coba yakinkan ke dia, nggak apa-apa nak, cerita saja seperti. Nah itu pasti akan membantu kamu seperti Pak. Iya. Terus akhirnya itu, anak itu bilang kalau sebenarnya dia itu takut salah gitu, dan takut dibully sama temannya rame-rame Pak. Oh gitu. Dan apa ya, itu takut salah itu kurang percaya diri mungkin ya Pak ya. Terus saya bilang kayaknya teman-teman yang lain nggak ada yang bully kok, saya gitu. Oh iya iya iya. Nah jawabannya seperti itu Pak. Oh, jadi sebenarnya permasalahan anak itu tidak melakukan atau percakapan dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya tidak mau, bukan punya anak ini tidak mau berbicara bahasa Indonesia gitu ya. Cuman anak ini takut salah dan takut dibully ya, seperti itu ya Bu Kristi ya. Sehingga ya andai kata apa ya, daripada dibully mending diam saja mungkin ya Bu Kristi ya. Oke, kalau begitu Bu Kristi, misalnya ada interval 1 sampai 10. Menurut penilaian Bu Kristi, kira-kira anak ini tidak ngomongnya itu berada di level berapa? Ya seperti posisi 3 Pak. Oh, berarti Iya. sangat diam ini ya, Iya, sangat saya diam. sangat jauh dari idealnya murid di kelas ya Pak ya. Iya. Saat pelajaran bahasa Indonesia sepertinya membuat kalimat itu saja juga belum mampu Pak. Oh iya, jadi benar-benar harus butuh bimbingan dari Bu Kristi ya. Karena ya kalau misalkan berada di level 3 atau nilai 3 dari 1 sampai 10 ini sangat di bawah sekali Bu Kristi, dan ya harus butuh bimbingan dari Bu Kristi. Iya Ya. betul Pak. Kira-kira apa namanya yang ingin dilakukan oleh Bu Kristi itu seperti apa kira-kira? Begini Pak ya, yang saya lakukan itu ini Pak, saya ingin merubah cara mengajar saya mungkin, supaya anak itu mau berbahasa Indonesia yang ya Pak ya, yang tepat, Yang benar gitu ya. punya percaya diri. Iya. Pak ya. Oke, jadi butuh apa, saya membimbing dengan intensif gitu, seperti itu Pak. oh itu. Jadi yang ingin dilakukan Bu Kristi adalah membimbing secara intensif, kemudian melakukan proses pembelajaran di dalam kelas dengan baik seperti itu ya. Itu sehingga mencapai ke skala 7 gitu Pak. Oke. Saya kira ada
ada perubahan. Oke. Jadi sebenarnya yang dilakukan Bu Kristi itu sudah bagus. Jadi Bu Kristi di samping kongres pembelajaran, kemudian diberikan semacam bimbingan khusus untuk anak ini. Yang pertama mungkin anak ini biar apa Bu? Biar kepercayaan dirinya tumbuh gitu ya. Yang kedua juga di dalam kelas juga dilatih untuk berbicara atau berdiskusi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya itu sangat bagus Bu, sangat bagus. Atau mungkin ada variasi lagi atau rencana lain dari Bu Kristi agar bisa melatih atau mengembangkan dari anak ini? Ya, kalau saya sebenarnya sudah punya rencana Pak. Yeah. Rencana saya itu kan akan membuat pembelajaran dalam bentuk permainan atau game sebenarnya Pak. Iya, nah sebenarnya pada tahun-tahun lalu, tahun sebelumnya saya sudah pernah ya Pak, sudah melakukan seperti itu. Akhirnya saya termotivasi. Nah, tapi memang pada tahun ini kan di kelas itu saya punya kesibukan Pak, jadi saya belum melaksanakan pembelajaran game ini lagi Pak. Nanti ini saya akan mencoba dan dengan bermain game, belajar dengan bermain game ini diharapkan anak ini jadi lebih bergembira, lupa kalau dia takut salah. Iya, sebenarnya apa yang dilakukan Bu Kristi ya di samping tadi bimbingan, melakukan proses pembelajaran melalui game ini sangat bagus sekali Bu, untuk melatih satu kepercayaan diri siswa, untuk melatih siswa bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Nah, kira-kira rencana-rencana itu bisa diterapkan kapan Bu Kristi? Iya, rencananya saya terapkan di pertemuan besok Pak, di kelas saya. Iya, karena hari ini kan masih ulangan kan besok dengan materi baru, saya terapkan pembelajaran dengan permainan Pak seperti itu. Baik, saya doakan rencana yang sudah disusun atau rencana aksi yang ingin dilaksanakan besok bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kira-kira untuk penerapan rencana aksinya itu Bu Kristi berkolaborasi sendiri atau melaksanakan sendiri atau berkolaborasi dengan teman? Ya, saya ini akan berkolaborasi dengan guru wali kelas yang lain. Oh gitu. Ya, kemudian kemungkinan di depan rencananya sudah terrealisasi ya Pak. Oh iya, berarti Bu Kristi yang bertanggung jawab sendiri ya, kerjasama dengan atau berkolaborasi dengan teman lain. Pelaksanaannya adalah kapan? Besok. Oke, baik Bu Kristi. Setelah obrolan ini, Kristi kan sudah punya masalah, ada identifikasi. Kristi sudah mencoba menggali kira-kira apa solusi yang akan dilaksanakan setelah menjaga gini. Nah, perasaan Bu Kristi bagaimana sekarang setelah menceritakan ke saya? Oke Pak, saya senang, saya lega, dan yang paling penting itu saya jadi ingat apa yang sebelumnya kelupaan gitu Pak ya. Iya, supaya siswa yang tadinya takut berbicara, takut berpikir, nah itu akhirnya dia termotivasi untuk bisa berbicara dengan bahasa Indonesia dengan baik, tidak ada rasa takut lagi. Baik. Pak, jadi menurut saya kegiatan coaching ini membantu saya untuk menemukan sesuatu yang saya lakukan. Oke, baik Bu Kristi. Saya berterima kasih pada Bu Kristi sudah meluangkan waktu dan kepercayaan pada saya sehingga proses coaching ini bisa berjalan. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Kristi bisa terlaksana dengan baik dan imbasnya ke anak yang bermasalah tadi kedepannya anak ini bisa punya kepercayaan diri sehingga bisa berbicara lancar tanpa ada perasaan takut salah lagi. Oke. Amin Pak, terima kasih ya Pak ya, nanti saya akan bagi hasilnya bagaimana. Terima kasih Pak, saya jadi bisa menemukan langkah-langkah atau solusi sendiri atas permasalahan yang saya hadapi. Oke, jadi
Kemudian kira-kira nanti kapan ketemu lagi dengan saya untuk sharing lagi progres terhadap apa yang sudah direncanakan. Kita rencanakan kapan? Minggu depan mungkin ya Pak ya. Minggu depan ya. Oke, saya Masih. ya. Oke, jadi minggu depan seperti itu. Oke, baik Ibu Kristi, saya ucapkan terima kasih. Kristi sudah berkenan dengan saya bisa melakukan sesi coaching pada kali ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Kristi juga melaksanakan tugas dengan baik di dalam kelas membimbing anak-anak. Saya kira itu. Terima kasih Bu Kristi. Ya, iya, selamat siang. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik Pak Anwar, tadi saya sudah melihat sesi coaching Pak Anwar dengan Bu Kristi. Bagaimana perasaannya Pak Anwar? Alhamdulillah Ibu, proses coaching tadi sudah terlaksana dan berjalan dengan baik. Alhamdulillah semuanya tidak ada kendala. Saya dalam pelaksanaan coaching sudah menerapkan sesuai dengan alur cerita yang saya rencanakan. Kemudian rubrik-rubriknya sudah. Kristi juga bisa menceritakan, memakan apa yang sedang terjadi permasalahannya, yaitu terkait dengan anak didiknya yang tidak jarang untuk bercakap dalam bahasa Indonesia. Ternyata dia hanya takut. Jadi permasalahannya di sana. Kemudian Bu Kristi juga mengungkapkan bisa mencari solusi-solusi serta siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan rencana aksinya itu. Oke, baik. Tadi waktu sesi coaching Pak Anwar dan Bu Kristi itu, saya tuh mencatat beberapa bagian penting Pak. Ya. Jadi izinkan saya menyampaikan ya. Jadi ya. tadi itu berjalan dengan suasana santai. Ya. Tapi Pak Anwar bisa fokus dengan permasalahan Bu Kristi. Kemudian Pak Anwar itu bisa menempatkan posisi dalam masalah yang dihadapi Bu Kristi. Kemudian bisa memberikan umpan balik untuk Bu Kristi. Kemudian Pak Anwar itu juga tahu bagaimana jika rencana aksi itu sudah dilaksanakan. Iya Ibu, iya betul. Kemudian Pak Anwar, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah coaching ini selesai? Seperti yang kita rencanakan di awal Bu, kompetensi yang ada pada coaching ada 3 ya, yaitu hadir penuh, kemudian jadi pendengar aktif, kemudian yang ketiga adalah bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas dan berbobot. Lah, yang ingin saya kembangkan di awal yaitu terkait dengan kehadiran penuh dan bisa menyusun pertanyaan yang berbobot tadi. Lah, menurut saya itu kompetensi itu sudah saya kuasai. Katakanlah untuk kedepannya saya mencoba untuk menjadi pendengar yang aktif. Artinya apa? Dengan mendengar, dengan mencerna permasalahan-permasalahan yang ada, dimungkinkan kita bisa membantu atau sharing terkait dengan bagaimana mencari solusi-solusi terkait permasalahan yang ada. Oke, baik Pak Anwar, satu pertanyaan lagi dari saya ya terkait sesi coaching tadi. Menurut Pak Anwar, indikator apa yang membuat coaching menemukan masalahnya sendiri? Indikator yang ada adalah satu, dalam sesi coaching tadi saya menerapkan alur tirta itu. Jadi alur tirta yang saya kembangkan dalam sesi coaching tadi itu berjalan dengan baik. Kemudian baik bagaimana mengidentifikasi masalahnya, bagaimana mencari solusinya, bagaimana rencana aksinya, bagaimana siapa yang bertanggung jawab. Nah, sebenarnya agar permasalahan-permasalahan bisa tergali dengan baik dalam identifikasi, kita ya harus membangun komunikasi yang nyantai tanpa tekanan sehingga Puji itu merasa enjoy, terbuka terhadap kita untuk
menceritakan permasalahan yang ada seperti itu, sehingga apa, indikator itulah yang menjadikan keberhasilan pada proses coaching. Nah, pada proses tadi Bu Kristi enjoy bercerita terhadap permasalahannya, coba kemudian bagaimana merumuskan rencana aksinya, dan sekaligus bagaimana siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana aksi. Saya kira seperti itu Bu Kristi. Baik, jadi indikatornya tadi sudah tercapai, yaitu Bu Kristi itu enjoy dalam sesi coaching sehingga berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, benar. Baik Pak Anwar, terima kasih atas waktunya. Iya Ibu, terima kasih juga. Saya berterima kasih sudah Bu Sirna berkenan menjadi supervisor saya, jadi mengamati terhadap kompetensi yang ingin dikembangkan oleh saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Insya Allah nanti ke depan saya sharing lagi Ibu, karena Bu Kristi juga progresnya nanti akan dikembangkan terkait dengan hasil dari rencana aksi. Nah, dari hasil itu saya juga akan sharingkan ke Ibu sebagai supervisor saya, apa yang terjadi di Bu Kristi juga akan saya sharingkan ke Bu Sirna. Mudah-mudahan kedepannya Bu Sirna berkenan untuk jadi supervisor saya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Semoga kita itu selalu semangat dan menjadi lebih baik lagi. Iya, Sama-sama Pak Anwar. Sama-sama Bu. Iya, mari. Bu, saya pamit dulu Bu Iya, ya. mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sirna. Waalaikumsalam Bu Kristi. Ya, bagaimana kabar Bu Sirna hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Kabar Bu Kristi bagaimana? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Bu Sirna. Oh ya, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya Bu Sirna ya. Betul Bu Kristi. Iya, kalau boleh saya tahu Bu Sirna mau melakukan praktek coaching bersama siapa ya? Saya ingin melakukan praktek coaching bersama Pak Anwar. Oh iya, baik. Nanti pada saat Bu Sirna akan melakukan praktek coaching, kompetensi apa yang ingin Bu Sirna capai? Dalam praktek coaching itu kan ada 3 ini Bu, kompetensi yang ingin dicapai. Ada kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi yang utama ingin saya kembangkan itu pertanyaan berbobot Bu. Oh, berarti mengajukan pertanyaan berbobot ya? Betul Bu. Iya. Kemudian kira-kira bagaimana Bu Sirna dalam mengamati itu nanti? Apakah Bu Sirna hanya ingin mengamati beberapa saja atau semuanya? Semuanya Bu. Oh baik ya Bu Sirna. Siap, nanti saya akan bantu Bu Sirna dalam praktek coachingnya. Kemudian Bu Sirna nanti akan alur apa yang akan Bu Sirna gunakan nanti? Saya ingin menggunakan alur Tirta Bu dalam praktek coaching ini nanti. Alur Tirta ya. Iya. Kalau boleh saya tahu alur Tirta itu apa ya Bu Sirna? Iya. Kalau Tirta itu kan artinya air ya Bu, mengalir sesuai tempatnya dari tinggi ke rendah. Jadi kalau saya sebagai coach nanti ingin menimbulkan atau mengembangkan potensi dari coach saya itu, potensinya coach saya sendiri itu untuk menemukan solusinya. Jadi Tirta itu T-nya itu tujuan, kemudian ada identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan bertanggung jawab Bu. Jadi nanti saya juga akan melihat proses tanggung jawabnya juga gitu melihatnya. Oh jadi berurutan ya? Iya, dari berurutan. T sampai sepanjang alur Tirta itu ya. Iya, betul. Baik Bu Sirna, itu bagus sekali ya, luar biasa Bu Sirna. Bu Sirna sudah memahami alur Tirta ya Bu Sirna. Kemudian bagaimana penilaian Bu Sirna nanti terhadap apa yang akan kita kembangkan? Menurut saya bagus Bu, karena saya dapat materi ini tuh dari program guru penggerak yang ingin saya terapkan di sekolah saya Bu. Ya, baik, siap Bu Sirna. Selanjutnya apa sih harapan Ibu dari observasi yang akan dilakukan hari ini? Dalam coaching kali ini harapan saya itu sebagai coach bisa mengidentifikasi masalah, kemudian melihat rencana aksi dan sampai ke tanggung jawab coach ini Bu, melakukan pemecahan masalah tersebut. Oh, berarti sampai tuntas ya Bu Sirna? Iya betul Bu. Iya. Oh baik Bu Sirna, sebentar lagi kita akan
melakukan praktek coaching, kita panggil Pak Anwar ya Bu ya. Iya, baik Bu. Ya, terima kasih ya Bu Sukma. Sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam Bu Sifna. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah saya sehat walafiat baik saja. Bu Sifna gimana juga? Alhamdulillah baik Pak. Pak Anwar, ini kita hari ini kan mau praktek coaching ya. Iya. Nah hari ini kita tuh juga didampingi sama ibu supervisor kita, Ibu Kristi. Oh iya. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak Anwar? Alhamdulillah saya sehat. Bu Kristi juga bagaimana? Ya, alhamdulillah sehat Pak Anwar. Iya Bu Kristi, senang sekali ya kita bisa berjumpa dalam satu kesempatan. Iya. Kemudian ini, saya lihat juga Pak Anwar tuh kelihatan bersemangat sekali hari ini. Betul, saya lihat aja Pak Anwar sudah sempringan ya. Baik Pak Anwar, hari ini dalam sesi coaching ini saya berperan sebagai coachnya yang akan membantu Pak Anwar untuk menemukan solusinya. Iya. Baik, kita mulai ya Pak Anwar. Iya. Kira-kira hari ini tuh apa yang ada di pikiran Pak Anwar saat ini terkait pendidikan yang ada di lingkungan kita? Itu sebenarnya saya sendiri juga memiliki sebuah kegalauan. Jadi kepikiran di sekolah itu apa ya, setelah anak-anak istirahat, banyak anak-anak yang masih berkeliaran di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak itu saya katakan pada saat gabung ini setelah istirahat masih ada yang izin ke toilet, yang masih berlari-larian di halaman kayak gitu. Jadi seolah-olah itu mengganggu proses pembelajaran setelah jam istirahat. Itu yang menjadi kegalauan saya sebenarnya. Oh, jadi terkait kedisiplinan ya Pak? Iya. Bisa diceritakan nggak Pak Anwar, selain masalah tadi, kira-kira ada masalah lain lagi nggak terkait kedisiplinan? Ya dengan adanya itu Bu, jadi anak-anak di samping terlambat masuk ke dalam kelas, gitu, jadi disiplinnya kan kurang. Saya selaku wali kelas juga ya merasa bingung kadang-kadang terkait dengan kedisiplinan atau tingkah anak di dalam kelas. Jadi pada saat itu kadang-kadang anak keluar masuk kelas itu tanpa ada semacam kontrol dari wali kelas itu. Jadi misalkan anak melakukan izin keluar misalkan, ya izinnya itu untuk apa? Nah, anak-anak kadang-kadang janjian di luar kelas gitu loh, kelas gitu. Oh iya Pak, lalu untuk kedepannya itu rencana Pak Anwar untuk mengatasi masalah ini bagaimana Pak? Ya, rencana yang saya ingin lakukan adalah saya ingin menerapkan. Jadi di kelas saya mulai digagas gini. Kita kan punya aturan kesepakatan kelas itu yang tetap kita coba kuatkan kembali. Jadi komitmen anak itu saya coba refresh lagi bagaimana konsekuensi anak terhadap penerapan kesepakatan kelas itu. Setelah diberi penguatan lagi, diharapkan nanti anak-anak benar bisa membuat semacam komitmen bersama terkait dengan adanya kesepakatan kelas, yaitu terkait dengan terutama kedisiplinan, kapan anak harus masuk belajar, harus berada di dalam kelas, kapan harus semacam jam istirahat. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya ungkapkan ke depannya adalah pada saat anak izin misalkan ke bapak ibu guru, misalkan ke wali kelas misalnya yang ada di dalam kelas, izin keluar kelas. Nah,
saya nanti kedepannya diusahakan dibuat semacam kartu izin. Nah, itu menandakan bahwasanya anak ke mana, misalkan ke toilet ada kartu izin semacam template itu, dan itu artinya sudah diizinkan oleh guru yang berada di dalam kelas itu atau wali kelas yang berada di dalam. Seperti itu. Rencananya bagus sekali Pak. Jadi kira-kira kapan Pak Anwar mulai melaksanakan ini? Kemungkinan besok kan saya ada jam di kelas itu ya, di kelas saya itu. Rencananya saya pakai itu untuk menguatkan kembali kesepakatan kelas besok rencananya, menguatkan kembali kesepakatan kelas atau paling tidak mengingatkan anak-anak yang sering keluar ke kelas keluar kelas misalnya hanya sekedar ke toilet atau cuci muka itu, agar kembali menerapkan komitmen bersama terkait dengan kesepakatan kelas. Misalkan dalam poin 2 misalkan harus fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, itu harus diingatkan kembali, dikuatkan kembali komitmennya. Nah, insya Allah besok kan ada jadwalnya, itu dikuatkan kembali. Jadi seorang anak diingatkan kembali, mungkin anak lupa terhadap Kopassus yang sudah disepakati bersama. Kemudian insya Allah juga besok saya sosialisasikan terkait dengan pemberlakuan kartu izin atau semacam pocket ya, kalung, ada kartunya bahwasanya anak yang memakai kalung itu izinnya keluar. Nah, itu dibatasi, tidak banyak yang izin, jadi cukup 2. Misalkan anak putri ke kamar mandi, dia 2 berdua. Nah, selama kartu itu tidak ada, artinya masih ada yang keluar, berarti anak itu tidak boleh keluar. Nah, seperti itu gantian sifatnya. Nah, seperti itu. Iya. Bagus sekali Pak Anwar. Saya sangat mengapresiasi rencana dan semangat dari Pak Anwar. Iya. Karena kita itu kan tenaga pendidik. Iya. Jadi kita itu memiliki tanggung jawab yang besar sebagai seorang guru. Iya. Baik Pak Anwar, setelah melakukan kegiatan coaching ini, bagaimana perasaan Pak Anwar sekarang? Paling tidak saya di dalam perasaan saya lega, saya senang, saya bisa curhat ke jenengan. Artinya saya punya masalah, saya coba sharingkan ke jenengan. Ya, siapa tahu nanti ditemukan solusi-solusi dan bisa sharing bersama terkait dengan solusi yang permasalahan terkait dengan permasalahan yang ada. Dari solusi itulah nanti bisa memperbaiki kondisi yang ada, kondisi yang ada seperti itu. Luar biasa sekali Pak Anwar. Terima kasih banyak atas waktunya. Walaupun dengan waktu yang terbatas tuh kita masih bisa menyempatkan sesi coaching ini. Iya, itu sama-sama. Tetap semangat Pak Anwar, semoga rencana yang sudah direncanakan tadi dengan rapi bisa terlaksana dengan teratur, runtut juga. Iya, Ibu. Kebetulan juga dalam pelaksanaannya nanti Ibu, jadi langsung saya yang melaksanakan rencana aksi saya itu. Jadi saya langsung ke kelas untuk melakukan mengingat kembali penerapan dan juga membuat lokatnya. Jadi kegiatan rencana aksi itu langsung yang menjadi tanggung jawab adalah saya sebagai wali kelas. Terima kasih Bu Sina sudah paling tidak bisa sharing ke saya. Kemudian ke Anti, kalau misalkan lain waktu saya bisa sharing lagi. Iya baik. Ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal gitu Pak. Jadi setelah informasi misalkan saya kesepakatan kelas sudah selesai, insya Allah saya bisa sharing dengan Bu Sina lagi. Ya kira-kira minggu depan nanti Bu Iya, Sina. baik. Seperti itu. Terima kasih Bu Sina ya. Saya mohon ya, terima kasih Bu. Terima kasih ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Apa kira-kira rencana atau tindakan selanjutnya dari Bu Sifna? Jadi gini Bu, penggunaan alur tirta dalam proses coaching tadi itu sudah sangat bagus sekali dan sudah beberapa kali saya praktekkan juga dengan Pak Anwar. Namun dalam praktek yang tadi masih terdapat kekurangan yang dilihat oleh Bu Kristi. Jadi saya akan memperbaiki lagi untuk kemajuan pengembangan kita dan agar menjadi lebih baik lagi tentunya. Iya, mantap Bu Sifna ya. Lalu dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang yang akan Bu Sifna lakukan untuk meningkatkan lagi performa dalam penggunaan alur tirta nanti? Saya akan selalu membantu teman, khususnya yang membutuhkan. Kemudian secara umum di sekolah ini
akan saya terapkan metode-metode ini kepada rekan-rekan sejawat saya. Jadi kira-kira mulai minggu depan itu Bu akan saya terapkan. Oh, baik Bu Sifna. Kemudian siapa yang kira-kira dapat membantu Ibu dalam menjalankan program Bu Sifna ini? Pasti ini Bu yang ingin membantu, yang akan membantu saya itu banyak Bu yang ingin membantu kemarin tuh. Karena teman-teman guru di sini itu sangat antusias dalam melaksanakan pengembangan ini dan semangat ketika mempelajari program-program baru Bu. Baik, luar biasa sekali ya Bu Sifna ya. Lanjut ya Bu Sifna ya. Bagaimana hasil pengamatan tadi agar dicatat dalam form supervisi akademik? Kira-kira bagaimana tindakannya Bu? Bagi saya itu akan sangat membantu sekali dalam administrasi sekolah Bu Kristi. Kemudian akan menjadi arsip untuk kepentingan supervisi akademik. Luar biasa ya Bu Sifna ya. Saya juga sudah menilai dan mengobservasi dari praktek coaching Bu Sifna tadi dengan Pak Anwar ya. Dan saya nilai luar biasa sekali Bu Sifna dalam menyampaikan dalam melakukan praktek coaching hari ini. Terus tingkatkan lagi dan yang terpenting kita sama-sama belajar juga ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Kristi. Iya, kemudian kita selalu menjadi guru yang selalu belajar sepanjang hayat. Oke Bu Sifna, sebagai penutup diskusi kali ini saya ingin tahu kira-kira apa yang Bu Sifna dapat dari proses diskusi ini Bu Sifna. Kalau saya itu merasakan semangat yang luar biasa Bu Kristi. Jadi semangat saya itu makin tumbuh lagi karena menurut saya sangat perlu kegiatan-kegiatan seperti supervisi ini itu dilakukan. Karena peran saya sebagai observer itu juga dibutuhkan untuk menemukan kekurangan dan peran Bu Kristi juga sangat diperlukan dalam proses coaching. Baik Bu Sifna, luar biasa sekali ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih atas waktunya dan saya mohon maaf kalau ada salah kata pada Bu Sifna selama proses diskusi ini ya Bu Sifna. Sama-sama Bu Kristi, saya juga terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh Bu Kristi kepada saya dalam proses coaching ini. Ya, terima kasih, sehat selalu. Lain waktu kita bisa bertemu kembali, kita buat rencana kapan kita agendakan ya Bu Sifna. Iya, baik Bu Kristi, terima kasih. Assalamualaikum Bu Sifna. Waalaikumsalam Bu Kristi. Assalamualaikum Bu Kristi, bolehkah saya meminta waktunya Ibu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Sifna. Apa yang mau Ibu ceritakan? Jadi begini Bu, di kelas saya itu anak-anaknya itu kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran. Kemudian ketika mengerjakan tugas itu cuma sekitar 50% anak saja Bu yang mengerjakan. Jadi menurut Ibu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang telah saya hadapi dalam kegiatan belajar Bu. Menurut Ibu hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam belajar bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya mungkin sedikit membosankan Bu. Jadi saya tuh memang kurang variatif, terlalu monoton Bu. Kemudian yang kedua, saya itu tidak memberikan kesempatan buat murid saya itu untuk berpendapat atau aktif bertanya dalam kelas Bu. Itu ya Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran itu nanti? Menurut saya, murid-murid saya itu pengen waktu pelajaran saya itu asik gitu Bu, nggak monoton. Wah, saya sependapat dengan Ibu ya. Nah, lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bu Sifna? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Kemudian diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Dan ini adanya scripting atau games-games yang seru, jadi anak-anak itu lebih tertarik gitu ketika pembelajaran. Jadi bisa meningkatkan antusiasme anak-anak itu dalam menerima pelajaran. Oh iya, oke. Lalu begini Bu, bagaimana mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu? Apakah penyebabnya itu sehingga kurang antusias dalam
pengumpulan tugasnya juga Bu? Kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak ya Bu ya. Jadi apalagi tugas saya itu berisi banyak pertanyaan. Tanpa saya memberikan sumber-sumber belajar yang beragam dan mengasihkan kepada anak-anak itu Bu. Gitu ya. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks Bu yang dipinjami dari perpustakaan aja Bu. Oh, gitu ya. Apa ada sumber belajar yang lain yang digunakan selain buku teks Bu? Oh iya ada Bu. Saya menggunakan LKPD itu dalam pembelajaran. Jadi LKPD yang saya gunakan itu untuk tugas-tugas anak di dalam kelas Bu. Iya, terus lalu menurut Bu Sifna itu selain buku teks dan LKPD, apakah ada lagi yang bisa dijadikan sumber belajar? Saya pikir banyak ya Bu ya. Iya. Seperti sumber belajar itu ada video dari YouTube, kemudian artikel dari blog, kemudian tulisan ilmiah di internet, atau ya kita bisa menggunakan aplikasi yang ngetren seperti TikTok ataupun Instagram Bu. Oh, gitu. Nah, betul ya Bu ya. Betul sekali Bu. Nah, saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam pembelajarannya nanti, jadi tidak membosankan ya Bu gitu. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya mau merancang pembelajaran yang mengasihkan itu tadi dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, bisa dimasukkan di dalam sosial media seperti TikTok, Instagram. Kemudian saya itu pengen memberikan tugas itu nggak terlalu banyak lagi Bu. Kemudian tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Seperti ini loh Bu, ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oh, bagus sekali rencana Ibu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu berhasil untuk agar siswa itu lebih termotivasi dalam belajarnya. Oke, selanjutnya Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya itu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran yang mengasihkan ya. Kemudian menggunakan banyak sumber belajar, tidak cuma dari buku teks dari perpustakaan. Kemudian mengaplikasikan kurikulum Merdeka Belajar itu dengan benar-benar gitu. Jadi mengakomodir kebutuhan siswa seperti pembelajaran diferensiasi itu Bu. Wah, bagus sekali Bu Sifna, saya setuju Bu Sifna. Saya sangat mendukung dengan apa yang sudah Bu Sifna rencanakan. Nah, mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu Sifna ya, dan semua harapan Ibu juga tercapai nantinya. Dan setelah Ibu sharing dengan saya ini, perasaannya Ibu bagaimana? Perasaan saya sangat senang Bu. Terutama ini jadi lebih senang, saya itu tenang. Saya itu jadi tenang karena udah oh iya ternyata solusi dari yang saya munculkan itu juga oh iya ternyata benar itu bisa gitu, dan mendapat dukungan ataupun mendapat waktu sharing dengan Bu Kristi juga. Harapan ini biar anak-anak itu menjadi lebih baik lagi gitu. Ya, saya sangat senang ya Bu Sifna ya kalau kita sering sharing seperti ini ya Bu Sifna ya, yang terkait dengan pembelajaran dan peningkatan kompetensi guru tentunya. Nah, kira-kira kapan kita bisa ngobrol lagi Bu Sifna? Mungkin 2 minggu lagi ya Bu ya. Oh ya, kita 2 minggu lagi bisa bertemu. Nanti kita tentukan waktunya, tempatnya di mana, waktunya kapan ya Bu Sifna. Ya, baik Bu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya Bu. Ya, sama-sama Bu Sifna. Ya, Sehat selalu Bu Sifna. Baik, mari Bu Kristi, mari Pak Anwar. Iya.